Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang untuk kalian siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Esa Cipta Miranti. Kalian bisa panggil Ibu Esa. Ibu akan mengajarkan mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu harap maklum dari kalian, kita ketemu pembelajarannya lewat dari video, karena kalian tahu sendiri kan, Indonesia sekarang lagi kena musibah, yaitu ada virus corona atau kalian tahu COVID-19. Nah, jadi kita belum bisa bertemu bertatap muka langsung, makanya kita bertemunya lewat video seperti sekarang. Dan Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan walaupun lewat video. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya atau kalian baca buku LKS atau buku cetak yang bisa kalian pinjam dari perpustakaan SMP Negeri 7. Oke, kita mulai pembelajarannya sekarang. Materi yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya kerajinan serat alam. Ada di bab 1, kalian bisa buka LKS-nya untuk prakarya. Ya. Yang pertama adalah kerajinan serat alam. Apa sih serat alam itu? Jadi serat alam itu adalah serat yang berasal dari alam, otomatis ya, dan dapat berupa tumbuh-tumbuhan atau juga hewan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi serat ini nantinya akan diubah menjadi benang lalu menjadi kain atau beberapa bentuk kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Jadi ada juga yang dianyam menjadi tas, menjadi tempat sampah, tempat tisu, atau bahkan hiasan-hiasan rumah, atau ya tadi bisa dijadikan benang lalu akhirnya jadi kain dan jadi baju yang kalian pakai sekarang. Nah, ada beberapa jenis bahan serat. Yang pertama untuk serat tumbuhan dulu ya. Itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Berikut adalah gambar-gambar dari contoh seratnya. Oke, sekarang adalah contoh-contohnya. Yang pertama ini serat tumbuhan dari biji-bijian. Yang paling atas itu adalah kapas dan yang bawahnya itu adalah kapuk ya. Jadi ini hasil dari biji-bijian. Lalu selanjutnya, nah serat dari biji yang tadi Ibu bilang ya, kapas, lalu yang buah itu adalah kelapa, lalu batang itu ada dari anggrek dan melinjo, lalu kalau yang serat dari daun itu biasanya dari pohon nanas. Lalu setelah dikeringkan, nah hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah ini yang sebelah kiri ini yang eceng gondok ya, lalu yang sebelah kanan itu dari si pohon nanas tadi. Setelah dikeringkan biasanya mereka akan dianyam menjadi tas atau topi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada serat bahan dari hewan ya. Yang pertama itu dibagi jadi 2 ya, si serat bahan yang hewan ini ada stapel dan filamen. Nah, si serat dari hewan ini paling banyak diproduksi atau disukai oleh orang-orang dari negara-negara Eropa. Kenapa? Karena mereka memiliki musim dingin. Karena si serat-serat hewan ini paling banyak diambil itu kan dari bulu-bulu ya. Jadi mereka itu membutuhkan sekali sejenis kayak mantel, jaket, nah coat, nah yang gitu-gitu itu kan biasanya bahannya itu dari si bulu-bulu domba tadi supaya terasa lebih hangat ya. Jadi dibagi ada 2, ada stapel dan ada filamen. Nah berikut adalah gambar-gambar atau contoh-contoh serat stapel dan serat filamen. Oke, sekarang kita mulai untuk contohnya ya. Di situ kan bisa lihat contoh dari serat hewan. Ada yang stapel, juga filamen. Yang stapel itu untuk domba dan alpaka, lalu yang filamen itu untuk si ulat kepompong. Nah, jadi kalau yang filamen itu dari ulat kepompong ya, dari larvanya yang nanti jadi kepompong. Nah, itu si kepompongnya itu yang diambil, yang diolah. Kalau si dari stapel, domba dan alpaka itu bulu-bulunya yang nanti yang akan digunakan. Nah ini yang lebih jelasnya lagi, yang tadi Ibu bilang serat bulu domba, serat bulu alpaka, lalu kalau untuk filamen itu yang dari ulat kepompong yang diambil kepompongnya itu. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan bahan seratnya. Jadi setelah kalian tadi melihat
jenis-jenis atau ragam-ragam serat alamnya ya, kita akan masuk ke pengolahan. Pengolahan yang pertama itu adalah pemintalan benang. Berawal dari proses pemilihan serat yang kemudian diteruskan ke proses pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Jadi ini biasanya pemintalan ini dilakukan untuk serat-serat yang memiliki tekstur seperti kapas. Kayak tadi yang dari biji kan jenisnya kapas dan kapuk ya. Lalu ke filamen, bukan filamen deh, stapel ya. Filamen juga bisa melakukan pemintalan ya, karena dari ulat kepompong. Jadi yang hewan, nah itu dia masuknya ke pemintalan yang nantinya akan jadi benang. Setelah benang terpintal, selanjutnya digulung dengan menggunakan alat penggulung benang. Jadi setelah pemintalan itu masuk ke penggulungan supaya jadi benang. Nah, setelah digulung, tindakan selanjutnya adalah pencelupan untuk merubah menjadi warna. Jadi makanya baju-baju yang kalian gunakan itu bisa berwarna-warni, ya mereka melakukan sistem pencelupan, mereka melakukan sistem pewarnaan pada benangnya. Seperti itu. Jadi pencelupan ini mendapatkan warna yang kuat dan sesuai dengan keinginan. Kemudian dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan masuk ke pengolahan penenunan. Nah, pengolahan penenunan ini pengolahan yang terakhir ya. Jadi benang kemudian ditenun dan akan menjadi kain. Penenunan bisa dilakukan dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin atau alat mesin tenun. Jadi bisa menggunakan mesin, juga bisa menggunakan alat tenun. Dan ini adalah gambar atau contoh dari pengolahan bahan serat yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, bagaimana kalian? Sudah bisa? Sudah paham untuk materi prakarya yang bahan serat alam ini? Apabila kalian masih belum bisa memahaminya, kalian bisa baca lagi LKS kalian atau buku cetak kalian, atau kalian juga bisa masuk ke web SMP 7 lalu cari di situ ringkasan materi, karena di situ juga Ibu sudah sudah memberikan ringkasan materi untuk kalian pelajari yang tidak jauh berbeda dari apa yang Ibu sampaikan. Oke? Nah, sampai ketemu lagi di minggu depan. Jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum.